baru sadarnya tuh sekarang itu dari kecil tuh tidak bertujuan. Beliau menyatakan dirinya, saya sekedar hidup. Kalau mati ya syukur, orang mati ya wis. Ini aja sudah termasuk kondisi yang kena mental sebenarnya. Saya seperti berjuang sendiri gitu kan. Sampai suatu saat SMP itu saya daftar sekolah itu sendiri pun. Ya. Itu sakit. Ambil rapot sampai saya minta bantuan sama orang tua teman saya buat ngambilin rapot. Ya mungkin kebanyakan dalam kondisi nerimo Bunda. Terpaksa nerimo. Terpaksa. Benar ya Bu ya. Jadi nggak peduli kamu mencinta saya atau enggak, itu ya udah saya jalan aja. Apapun yang harusnya datang pada diri kita jadi ketolak. Di alam ini semua tercipta dari pikiran. Ya, nata hati itu ya seperti itu. Acara ini dipersembahkan oleh Yayasan Cahaya Cinta Kasih adalah yayasan yang didirikan untuk melakukan kegiatan kemanusiaan, pembentukan karakter dengan dasar cinta kasih yang sederhana dan universal. Dengan support dari donatur di seluruh Indonesia, melayani secara lahir dan batin melalui bantuan sembako, obat-obatan, penyuluhan proses olah rasa. Terima kasih banyak kepada Yayasan Cahaya Cinta Kasih atas bantuan sumur bor untuk penyimpanan penampungan air di Desa Rapesagi. Terima kasih kepada Yayasan Cahaya Cinta Kasih bahwa meditasi yang diajarkan oleh Bunda Arsaningsih itu memberikan manfaat yang cukup besar. It's fabulous, wonderful. I really enjoyed the meditation and also learning about karma, learning more deeper about karma and the influence it has on our lives and the things we experience in this life. I'm so grateful. Sangat-sangat powerful sekali ya. Jadi waktu meditasi itu penyembuhannya menyembuhkan diri kita sendiri dan menyembuhkan bumi. Terima kasih kepada Yayasan Cahaya Cinta Kasih atas kunjungannya ke Taman Makam Pahlawan Pengelipuran. Mudah-mudahan ke depannya Yayasan Cahaya Cinta Kasih selalu mendapat perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa dan selalu jaya di dalam melayani masyarakat. Nah, sebelum kita ke proses meditasi, kan nggak enak ujuk-ujuk meditasi, tiba-tiba meditasi, oh tidak, tiba jalan-jalan oke, ya, tiba-tiba solo pilihannya oke, kan gitu. Ini tiba-tiba meditasi, orang mikir ngapain ini, saya mau ngapain ya. Jadi kita akan bahas dulu satu topik hari ini. Karena tata hati akan berkelanjutan, kita ingin dari Kota Solo ada satu orang yang mau dibedah, yang mau bahasanya gini, dilihat radiasinya, kemudian ditata ulang radiasinya, dan nanti kita akan bersama-sama juga nata ulang diri kita. Berarti ya mungkin nih biar kebayang dulu ya. Jadi teman-teman, Bapak Ibu semuanya di sini kan ya pasti ada satu hal yang ingin diubah jadi dalam diri. Ya tentu diubah itu menjadi lebih baik ya Bunda ya. Dan seperti yang Bunda sampaikan, bisa jadi di dalam diri kita tuh masih banyak hal-hal atau kode-kode atau pesanan-pesanan yang masih membuat kita sih belum mendapatkan apa yang kita harapkan. Atau tadi Bunda bilang kan dibersihin. Nah, kalau ngomongin sampah gitu, kita bisa gampang ngelihatnya Bunda. Ada, oh di situ ada sampah misalnya, oh ya sudah, kita gampang identifikasinya, kita ambil, terus kita buang, itu kan gampang ngelihatnya. Nah, nanti ini prosesnya gimana Bun? Karena mungkin beberapa teman punya bayangan yang beda-beda tuh, takutnya nanti dikira maju ke depan terus dihipnosis, pok gitu kan. Nggak sadar apa gimana, bisa dikasih sedikit dulu nggak supaya kebayang nanti tuh bakal kayak gimana kalau menyiapkan diri untuk menjadi
contoh atau menjadi yang akan dibantu menata hatinya? Ya, kita tidak pakai hipnotis, kita tidak pakai ilmu apa-apa. Yang kita gunakan adalah mengukur radiasi dari pikiran, rasa yang ada di dalam diri Bapak Ibu. Dengan apa? Dengan metode soul meter, yaitu measurement technique of radiation, yaitu mengukur radiasi energi yang terpancar di alam ini. Ya. Jadi ini suatu teknik yang sederhana di mana Bapak Ibu akhirnya bisa mengetahui alam ini seperti apa. Terutama kalau saya melihat ini untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Karena Tuhan itu tidak bisa terlihat. Tapi kita bisa merasakan. Nah, dalam proses energi ini akhirnya kita tahu energi Tuhan itu seperti apa. Jadi kita bisa mengenali. Begitu juga energi-energi lain yang terutama ada di dalam diri. Kenapa? Karena kan tadi di kitab barang siapa mengenal diri, maka mereka akan mengenal Tuhan. Bagaimana caranya? Batin ini tidak bisa kita pahami. Ada energinya, ada radiasinya. Jadi saya menggunakan teknik ini untuk mengenali diri kita. Enggak mikirin yang di luar, tapi fokus pada diri. Karena dengan kita mengenal diri kita, kita bisa nyisihati, bisa memperbaiki diri kita menjadi lebih baik. Ya, jadi itu yang saya gunakan dan teman-teman yang sudah belajar juga bisa mengetahui hal itu sehingga mereka menata dirinya untuk membuat kondisi bahagia 10. Bahagia 10 itu kondisi kita itu benar-benar bebas dari beban. Nah, sementara Bapak Ibu masih nyimpen beban yang membuat rasa bahagia itu tidak maksimal. Ya, jadi nggak usah khawatir, bukan nanti tiba-tiba nggak sadar terus menyampaikan hal-hal yang tidak mau disampaikan, nggak. Kontrol tetap di Bapak Ibu masing-masing. Ya. Cuman ya itu dah tidak perlu khawatir, tidak diapa-apain. Saya cuma minta izin aja karena ini apabila ada satu orang yang maju, maka itu bisa menjadi bahan pembelajaran bagi 1.826 orang yang datang yang mengikuti pelajaran ini. Berarti dia menanam kebaikan, ya. Jadi istilahnya contoh dalam pembelajaran bagi sekian banyak orang. Tentu itu adalah tanaman yang baik yang akan membuat kita akan bertumbuh lebih baik. Apalagi kalau semua mendoakan yang maju ini nanti misalkan dapat jodoh yang baik, kan seneng ya. Iya, banyak orang yang mendoakan loh gitu. Tapi kita dapat pelajaran dari proses tersebut. Dan karena ini eventnya hybrid, eventnya ada teman-teman yang dari luar kota juga ngikutin, mau nggak mau ada kamera. Cuman nanti kita minta persetujuannya untuk tetap mau nggak mau kerekam kan. Tapi tenang aja, tidak kontrolnya tetap di Bapak Ibu masing-masing, tidak akan akhirnya menceritakan sesuatu yang memang nggak mau diceritakan. Itu aja. Kira-kira adakah yang berminat? Gimana nih Bu? Waduh, banyak sekali. Kalau maju semua besok baru selesai kita. Luar biasa. Nanti Dr. Hasto yang akan memilih prosesnya, tapi sekali lagi dong, siapa tahu nambah yang angkat nih. Saya hitung ya, 1, 2, 3, siapa yang mau bersedia untuk menanam kebaikan bagi 1.800 orang dengan bincang-bincang santai seputar proses tata hati? Oke, silahkan Dr. Hasto. Saya kira silahkan Dr. Hasto lagi. Bomnya sekarang ke Dr. Hasto. Oke. Ya, kalau misalnya ini sekalian mempraktekkan proses soul meter seperti apa ya? Kalau ini saya bagi menjadi 4, bagian 1, 2, 3, 4.
yang akan memberi hal yang baik untuk semuanya, bagian situ. Ujung belakang. Ujung belakang. Oke. Baik. Ujung belakang. Oh, yang ibu ya? Nah, bentar, Mas Betul Emma, ya? baru dibagi 4. Baru dibagi 4. Oke. Silakan lanjutkan, Aga. Langsung jemput aja Aga. Oke, ibu yang pakai kerudung warna biru. Silakan untuk naik ke atas panggung. Iya. Luar biasa, tepuk tangan dong Bapak Ibu semuanya. Luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi. Silakan. Teman-teman, apakah ada yang merasakan radiasinya berubah pada saat naik tadi? Ada rasa kayak deg-degan gitu ya? Silakan duduk. Oke. Iya. Ini ya tadi yang milih bukan kita ya Bun, tapi memang tadi secara terukur kok dapatnya di situ, bahkan saya nggak tahu siapa aja yang duduk di sana. Iya, nggak ada yang kebetulan ya Bu. Terima kasih Pak Mas Aga ya memilihkan Ibu untuk saya. Ya, untuk kita semua 1.826 orang yang hari ini akan belajar dari Ibu, siapa namanya Ibu? Rosida. Ibu Rosida. Sebelumnya mungkin karena sudah bersedia bisa minta tolong diisi sebentar Bu, tinggal mungkin nanti bisa nama lengkap segala macam bisa belakangan, tapi mungkin saya minta tanda tangan Ibu dulu. Soalnya kan banyak ya takutnya nanti gimana gitu, jadi biar sama-sama aman aja. Oke, Bu Rosida, kira-kira nih apa yang akan kita bahas dan tata, karena nggak mungkin semua permasalahan ditata kan Bunda, karena waktu juga terbatas. Ya, waktu kita terbatas, tolong ya timekeeper ya, berapa waktu yang kita miliki. Bu Rosida, terima kasih sudah bersedia dengan ikhlas ya Bu ya. Banget. Oke. Saya nggak mau tiba-tiba langsung begini begitu ya, tapi saya akan memberi kesempatan Ibu. Mungkin ini bukan bicara saat ini ya, tapi kita berbicara dengan kehidupan Ibu yang Ibu jalani. Kemudian mungkin apa yang paling tidak nyaman dalam hidup. Sekedar hidup. Ya? Sekedar hidup. Sekedar hidup. Jadi enggak, maksud saya Ibu bisa bercerita. Dari sekian, ya namanya manusia tuh masalah pasti banyak kan. Kita kan banyak yang kolektor masalah gitu ya. Cuman kita pengen mungkin kita fokusin ke satu hal. Dari hal itu mungkin dari semua hal yang Ibu hadapin, ada nggak satu hal yang benar-benar ganjel banget seperti itu kah Bunda? Itu berhubungan dengan proses hubungan. Betul. Jadi lebih kalau saya bagi tadi dari energi, kesehatan, hubungan tidak, tapi dari kesehatan, kemakmuran tidak, tapi di hubungan. Mungkin Ibu bisa menceritakan entah itu masa kecil, masa apapun yang membekas di dalam hati, dan kita belajar nanti sama-sama menata hatinya. Iya, jadi gini Bu, kalau dari kecil kan saya katanya Ibu tuh 5 bulan di kandungan ditinggal bapak. Terus saya besar, ya banyak cinta kasih dari saudara-saudara ya.
Tapi saya dari situ tuh baru sadarnya tuh sekarang itu dari kecil tuh maaf ya tidak bertujuan ke arah apa, tapi saya kadang tanya waktu kecil tuh apa saya autis itu. Saya nggak kenal siapa-siapa. Sampai sekarang tuh juga saya juga merasa nggak ada siapa-siapa. Jadi makanya tadi saya matur, saya sekedar hidup. Ya. Jadi Ibu tidak merasa ada siapa-siapa. Ya. Ibu hidup dengan dunia Ibu sendiri. Ya, dari dulu hingga sekarang. Betul. Dan itu membuat jalani Ibu dalam hubungan juga tidak baik-baik saja. Betul sekali. Karena Ibu selalu merasa sendiri. Ya. Ya, ini ternyata kasus yang berat. Ya. Berarti ganti. Hah? Berarti ganti. Enggak. Jangan diganti. Ini maksudnya coba bayangkan. Saya yang mengajak Bapak Ibu bersyukur. Ya, Ibu mempunyai kasus. Walaupun tadi ngomongnya cuma sedikit. Ya kan, sedikit informasi yang kita dapat. Tapi radiasi sedih. Ya. Radiasi kesepian. Dapat? Wah, besar sekali. Lonely ya istilahnya. Hampa. Ya. Itu pun sebenarnya nggak cuman dirasain sama teman-teman yang udah belajar soulmeter ya. Kalau teman-teman yang belajar soulmeter itu sudah merasa ini kok ada sesuatu yang nggak nyaman, ini apa, mungkin sudah mendapatkan apa yang dikatakan oleh Bunda, kesedihan, kesendirian. Tapi kalau yang nggak pun bisa saja tiba-tiba kok rasanya agak nggak nyaman segala macam, tapi belum bisa menerjemahkan itu apa. Ya, tidak bisa menerjemahkan itu apa. Tapi kalau saya di sini saya sudah merasakan sedih, merasa sendirian, dan ada keinginan untuk saya sebenarnya ingin bukan ini. Betul. Nah, ini suatu perjuangan. Karena ketika hanya mengenal satu dunia, terus tiba-tiba muncul kesadaran, kan Ibu baru menyadari juga bahwa saya itu butuh yang lain ya. Ya, itu suatu perjuangan yang panjang. Sedangkan Bapak Ibu semua, ya mungkin ini koreksi batin kita. Bapak Ibu punya ayah, ibu, keluarga. Ada yang bersyukur dengan beliau-beliau orang tua kita yang menyayangi kita. Bersyukur enggak? Ya, walaupun di sini ada yang dendam sama ibunya. Ya, saya juga dapat yang dengan kalau dengan ayah enggak, di sini ada dendam dengan ibu. Yang hadir ya. Kalau yang di online. Berarti ukur-ukuran kita batasin dulu yang ada di venue ya. Yang di venue. Tanpa disadari itu kan menyimpan rasa. Nah kalau tidak dibenerin, terus salah terus. Rasanya itu salah hidup kita. Ya istilahnya itu akan berulang lagi. Ketemu orang yang salah lagi disakitin, lagi dapat hal buruk. Karena kita tidak mengubah diri kita. Ya. Saya akan mengukur Ibu, maaf ya Bu ya. Jadi rasa yang dimiliki oleh Ibu adalah merasa tidak berdaya. Tidak ada upaya. Ya. Jadi tidak percaya diri, tidak semuanya. Dari proses ini tidak berdaya aja. Terradiasi 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, 4, 10 kilo, 20 kilo. Wah. Jadi banyak sekali. Jauh sekali ya. Jauh sekali.
Itu dipendem terus rasa ini. Saya tidak berharga. 10, 20, 30, 50. Itu banyak sekali. Ya. Bagaimana rasa seseorang yang terus dalam kondisi ini? Ini aja sudah termasuk kondisi yang kena mental sebenarnya. Tapi Bapak Ibu kan tidak sadar. Orang saya masih sehat aja. Tapi dari rasa ini, rasa yang tidak nyaman ini, beliau menyatakan dirinya, saya sekedar hidup. Kalau mati ya syukur, orang mati ya wis, jalani aja. Tidak ada harapan untuk jalani, mau ke depan itu sudah enggak butuh apa-apa gitu. Sedangkan Bapak Ibu yang lain punya harapan, wah saya dicintai, saya punya pasangan yang begini, orang tua saya mencintai saya dapatkan semuanya. Ini koreksi batin buat kita. Di balik kita mempunyai rasa hal-hal yang terpenuhi, sudahkah kita bersyukur dengan hidup kita? Ya. Ya, mudah-mudahan yang lain juga bisa belajar. Ya. Ibu berusaha untuk ceria. Oh ya. Tapi di sini tidak. Karena ada sesuatu yang tidak beliau dapatkan, yaitu cinta. Ya, dari orang tua. Sehingga tanpa disadari, beliau sudah menutup hatinya. Ya. Kita baru bercerita seperti itu, Ibu sudah menangis. Yang lain di sana ikut menangis. Apa itu? Inilah energi yang meradiasi. Energi itu sifatnya menular. Ya, jadi kalau kita dekat sama orang yang sedih, kita ikut sedih. Padahal saya enggak apa-apa. Lah kok bisa ikut-ikut sedih? Karena di dalam diri kita ada kesedihan. Nah kita tata lagi, berarti saya harus baik nih. Saya harus menatanya dengan baik. Kadang kan Ibu berpikir gimana caranya? Saya pingin seperti orang lain tuh bisa begini, bisa begitu, jalan-jalan, hura-hura. Tapi saya nggak bisa. Ya itu salah satu yang terradiasi dari Ibu. Ya mungkin Ibu bisa bercerita dengan, saya tadi bilang bahwa Ibu membutuhkan cinta, perhatian yang selama ini tidak didapatkan sehingga merasa kesepian. Mungkin boleh saya tahu latar belakang masa kecil Ibu? Susah bercerita pun. Terlalu complicated. Tapi enggak apa-apa, Bu. Apabila itu diceritakan, orang lain yang tidak pernah mengalami dan dia biasanya merasa, saya ini jelek atau apa, mendapat bagian yang tidak baik, bisa belajar bahwa di luar sana ada kondisi yang tidak baik-baik, lebih tidak baik daripada diri saya. Akhirnya mereka belajar apa? Bersyukur. Kalau tidak pernah ada contoh buruk yang kita lihat, bisakah kita menghargai diri kita yang sudah kita dapatkan? Tidak. Tentu pinginnya kurang, saya kurang ini, saya kurang. Padahal Tuhan sudah ngasih. Ini loh jatahmu. Harusnya kamu bersyukur.
tapi kita tidak punya rasa itu. Ya. Jadi mungkin Ibu bisa bercerita santai aja, tapi kalau Ibu tidak kepingin ya tidak apa-apa ya. Nanti kita akan tata supaya kondisi Ibu menjadi lebih baik. Cerita latar belakang saya saja ya Bun ya. Jadi gini Bun, bapak saya waktu menikah sama ibu itu kan dalam keadaan sudah punya putra dari istri terdahulu. Ya. Sedangkan ibu juga sudah punya anak dari. Nah terus waktu lahir itu sampai kira-kira umur 5 tahun ya. Itu saya keluarga dari bapak itu kan kayak rasanya, saya sadarnya tuh dengan kalimat sekarang tuh bully. Iya kan, kayak nggak diterima gitu. Padahal saya bayi, mereka sudah tua. Gimana cara mau ngelawannya, mau jawabnya. Sementara ibu kan single parent, harus berjuang menghidupi anak-anaknya. Akhirnya kan saya terutama, entah saya nggak tahu kakak-kakak yang lain saya nggak tahu. Saya seperti berjuang sendiri gitu kan. Soalnya mereka sudah besar, saya masih kecil. Saya berjuang sendiri. Sampai suatu saat SMP itu saya daftar sekolah tuh sendiri Pun. Ya. Itu sakit. Ambil rapot sampai saya minta bantuan sama orang tua teman saya buat ngambilin rapot. Ya, bersyukurlah Bapak Ibu semua, adik-adik yang ikut pembelajaran ini. Kalian masih diambilkan rapot oleh orang tuanya. Mendapat perhatian. Sedangkan ibu mendapat jatah takdir di mana harus menerima itu sendiri, ngelakoni sendiri, hidup sendiri. Dan itulah yang membentuk rasa saya sendiri. Dari kecil ya. Misalkan nih contoh, saya mengukur radiasi ibu pada waktu kecil, kan? Anak 5 tahun bisa ngerasa nggak? Bisa. Walaupun mereka belum bisa ngomongin, nyeritain dirinya, tapi dia sudah mendem rasa. Nah, pada saat umur 5 tahun, ibu sudah merasa ditinggal, ya. Tidak dicintai. Kalau dari cinta dari ibu dapat, oke, tapi dari bapak tidak. Nah ini tidak ada rasa ditinggal, tidak dicintai. Waktu umur 5 tahun, dia sudah merasa aku tidak disayangi, aku tidak diperhatiin. Itu sekitar ya namanya 500 meter, mas sudah ada 500 meter, lumayan, setengah kilo. Ya, kalau kita jalan lumayan. Sampai tadi SMP. Ya, daftar SMP berarti tamat SD. Ya, umur 12 tahun lah. Tamat SD itu tidak dicintai. Tidak dicintai, tidak diperhatikan. 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo. Semakin parah. Kenapa? Terus diulang rasa tidak dicintai. Paham Bapak Ibu ya? Rasa yang Bapak Ibu miliki terus diulang-ulang akan menguat. Akan teradiasi lebih jauh. Dan jadi magnet lebih kuat lagi. Dan jadi magnet menarik yang kita radiasikan datang. Nah sekarang kalau diukur ini ya 1, 2, sudah mulai berkurang. Tidak sejauh waktu masa kecil. Tadi
Ya, waktu SMP sekitar 4-5 kilo sekarang. Yang Bunda lakukan barusan adalah mengukur saat ini. Ya. Kan ini kan mulai SMP sekitar 5 kilo. Kemudian SMA 5, ya ternyata kan sampai SMA masih sekitar 5 kiloan. Ya. Kemudian sampai sekarang 1-2 sudah mulai menata. Istilahnya, oh ya dulu saya masih pikirnya saya enggak dicintai. Tapi begitu mungkin dalam menjalani hidup ada rasa, oh saya ketemu seseorang yang mulai memperhatikan, mulai dah mikir, oh saya sudah diterima. Tidak menunggu dari orang tua, tapi ada orang lain yang memberi perhatian. Rasanya tidak lagi seperti dulu dengan emosi, sekarang sudah mulai netral. Itulah proses hati kita. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Ya. Ya, mungkin sedikit pun. Kalau yang tadi Bunda cerita, gunain proses soul meter itu kan menggunakan proses radiasi energi. Dan itu memang bisa digunakan untuk mengukur bahkan kejadiannya udah lewat. Mungkin tadi beberapa orang mikir, kok bisa ngukur waktu 5 tahun segala macam. Karena kita bisa memang, nanti kalau teman-teman siapapun yang belajar dan berlatih akan bisa melakukan itu secara mandiri. Ya, jadi dari proses hidup mengalami kan ada proses logikanya jalan. Ya, mulai memahami, semakin dewasa orang kan mulai belajar dari situ ya Bu ya. Mulai bisa nerima. Hidup ini kan proses penerimaan. Yang dulu marah, dendam atau apapun mulai diterima ya sudah. Walaupun masih ada rasa kesepian yang terradiasi. Ya, jadi ini harus segera diselesaikan. Kalau tidak, akan berulang lagi. Ya, jadi Ibu harus bisa mengatakan stop. Saya enggak lagi mikirin tidak dicintai. Ibu harus menarik itu, karena tadi yang mikirin saya tidak dicintai, saya tidak perhatikan dan Ibu sendiri. Nah, caranya bagaimana? Tarik radiasi dengan niat kita. Enggak, sekarang saya mulai dicintai oleh banyak orang. Benar. Mulai memaafkan orang-orang yang tadinya kita bilang enggak mencintai saya. Gitu. Berarti step 1 adalah mengidentifikasi dulu. Langkah pertama adalah mengidentifikasi dulu bahwa yang perlu dibenahi adalah rasa tidak dicintai. Ya. Setuju ya? Benar ya? Setuju. Di sini ada rasa yang tidak dicintai? Ada enggak? Bapak Ibu punya rasa tidak dicintai? Malu-malu padahal iya. Ya. Nah, terus, kalau di sini 10, 20, 30 tidak dicintai 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70% loh. Wah, kasihan deh lu. Bilangnya enggak, tapi di badannya aku enggak dicintai. Ketahuan ya. Ya mungkin kebanyakan dalam kondisi nerimo Bunda. Terpaksa nerimo. Terpaksa. Oh, benar ya Bu ya. Kenapa terpaksa? Jadi ya sudahlah, memang harus kayak gini gitu. Jadi nggak peduli kamu mencintai saya atau enggak, itu ya udah saya jalan aja. Ya. Jadi ya orang Jawa itu disuruh selalu dikit-dikit ya terima aja. Ya, tidak ada perjuangan. Kamu harus saya perjuangkan gitu, enggak. Ya sudah diterima aja. Kalau tapi berjuang terus disalahkan lagi, ya udah. Ya udah mundur lagi. Yang nerimonya bukan nerimo legowo tapi terpaksa nerimo. Terpaksa menerima. Diposisikan harus terima. Gitu. Ya, enggak ada pilihan lain. Enggak ada pilihan lain. Nah, oke lah kita tidak punya pilihan lain, tapi yang penting hati kita
harus legowo. Nah, itu kan pelajarannya. Lego sing dawa. Lego sing dawa. Tapi ternyata kan ikhlas atau lego sing dawa itu ikhlas yang dalam itu tidak semuanya mampu kan? Betul. Itulah Bu. Iya. Nah, dengan kondisi ini, kalau Ibu terus dalam kondisi ini, kalau dilihat dari proses energi, apapun yang harusnya datang pada diri kita jadi ketolak. Ya, harusnya Tuhan memberi rezeki, memberi cinta lewat orang-orang lain. Kadung Ibu ya udah wis nutup hati, semua jadinya ketolak. Ya, jadi supaya rahmat Tuhan itu datang dan hadir ke dalam diri, seseorang harus ikhlas dan legowo. Sehingga rezeki yang harusnya kita dapat datang, orang-orang yang harusnya mencintai kita datang. Ini kan kondisi kita ngeblok diri kita, atau yang disebut dengan mental block. Ya. Jadi lama-lama mental block, jawabannya ego block. Salah ya. Jadi itu bagian joke-nya ya, ya orang bilang seperti itu, bukan goblok-goblokin orang ya. Enggak, maksudnya blok itu kan hambatan, ego itu egonya kita, jadi dihambat sama ego kita. Jadi ego spasi blok. Sengaja dikasih spasi biar gak kedengeran goblok-goblokin. Ya, itu ceritanya begitu. Ya Bun, balik lagi ke yang tadi. Satu, identifikasi udah ketahuan. Yang kedua adalah tadi Bunda nyebut menarik ya. Menarik itu bayangannya adalah kita dalam kasus ini Ibu Rosidah itu memberi pesan keluar bahwa udah jangan, saya nggak mau dicintai, saya nggak dicintai kan, seperti itu. Nah, karena yang melakukan pesannya adalah ibu sendiri, ibu yang punya kuasa atau yang punya tanggung jawab untuk pesan yang kemarin itu salah, saya ambil lagi. Ya, benar. Didelete, Ya. dibersihkan, dimurnikan, ya. Jadi kita tahu, oh identifikasi, saya loh yang salah, mikirinnya salah. Niatannya jadi salah. Karena kita banyak, respon alam ini kan tidak merespon yang tidak, pokoknya apa aja yang dipikir kita itu yang datang, yang ketarik. Ya, jadi mau nggak mau kita harus mulai nata diri kita supaya yang ditarik yang baik-baik, kan begitu. Ya, nata hati itu ya seperti itu. Kita mengidentifikasi yang buruk itu apa, kemudian kita tarik, ya, kita bersihkan dan kita murnikan. Untuk apa? Untuk bisa meradiasikan, ganti program yang tadinya programnya tidak dicintai, ya, ganti programnya. Oh, saya dicintai oleh ganti pesanannya. Yang tadi di cancel dulu ya. Iya. Jadi itu diganti, itu maksudnya tata hati. Nah, kalau biasanya Bun kan kebanyakan dari kita tuh kayak belum cancel pesanan sebelumnya, belum tarik pesanannya sebelumnya, tapi langsung pesan lagi. Afirmasi kan banyak kayak gitu ya. Kaya, tapi akhirnya tetap kayak gitu. Enggak kaya beneran. Ya kayak gitu aja. Ya karena apa? Pesanan yang sebelumnya enggak punya duit, ya rezeki ini seret, itu masih meradiasi. Gimana kaya itu bisa kuat, ya. Jadi kita harus tarik dulu, delete dulu, bersihkan dulu, baru kemudian kita menguatkan apa yang kita butuhkan. Kayak itu loh, lampu Aladin. Itu kan memberikan semua permintaanmu apa? Ya, salah permintaan kan salah yang datang. Salah pesanan kan salah. Yang dipesan maunya baik, taunya pesanan kita salah nulis, yang datang yang jelek. Nah, begitulah hidup kita.
Ya. Kalau dulu saya nggak peduli sama hidup orang, ya sudahlah, sama seperti ibu, ya jalani dewe, urep-urepku dewe. Tapi ya ternyata saya tuh ya salah nata. Jadi hidup saya amburadul, ya itu tadi stres, stroke, ya. Tapi begitu saya menyadari, oh saya salah, saya paham ilmu ini. Saya mulai melihat jati diri saya. Apa sih yang saya pikirin? Oh salah. Saya mikirinnya ruwet, stres. Akhirnya tubuh saya stroke. Ya, saya kapok Bapak Ibu. Dan saya tidak ingin Bapak Ibu mengalami hal yang sama seperti saya. Karena salah dalam berpikir. Karena saya bisa sehat setelah proses stroke di tahun 2020, saya berjuang itu nggak mudah karena sudah nggak bisa ngomong, nggak bisa jalan. Dokter aja bilang, wah ini butuh waktu atau harus menerima. Tapi disitulah saya menyadari salah radiasinya. Saya mulai tarik diri saya mulai perkuat, saya sehat, saya bugar. Dan akhirnya itu yang mewujud. Nah karena saya sudah membuktikan bahwa dokter pun mengatakan kok nggak kelihatan ya sisa stroke-nya. Ya, karena saya terus mengafirmasi atau menguatkan pikiran saya sehat, saya bugar, saya bisa melayani banyak orang. Orang-orang mencintai saya. Dulu saya orangnya sakit hati terus. Sakitnya tuh di sini. Sekarang saya nggak mau. Saya bilang semua orang mencintai saya. Bapak Ibu mencintai saya ya. Walaupun bohong, saya tetap mengatakan Bapak Ibu mencintai saya. Lah kan itu afirmasi yang positif. Yang datang pada saya adalah orang-orang yang mencintai saya. Karena saya dulu terlalu banyak dikhianati, disolimi lah. Karena saya selalu mikir orang lain kok nyolimin saya terus, saya dikhianati terus. Itu yang datang terus. Begitu saya membalik diri saya berupaya, saya mengenali diri saya, oh pikiran saya salah. Saya tarik, saya bersihkan, saya murnikan, saya mengubah diri saya. Ya bahkan teman-teman SMA saya aja bilang, kok berubah ya? Gitu. Ya karena saya dulu cuma diem aja, sekarang kok cerewet ya? Gitu. Oh bisa ngomong dia ya ternyata. Karena dulu mendem marah aja saya. Tapi begitu saya menata, saya meradiasikan positif, hidup saya berubah. Nah karena hidup saya berubahlah, saya mulai peduli, orang lain juga harus berubah. Orang lain juga harus menjadi baik. Ya, biarlah saya sudah mengalami hal buruk. Seperti Ibu ya Bu, hari ini sebelumnya Ibu mengalami hal buruk. Tapi saya yakin 1.836 orang akan mendoakan Ibu baik dengan pikiran yang positif. Dan ternyata itu akan mengubah hidup kita. Ya, itu prosesnya. Nah sekarang bagaimana caranya? Kan gitu, itu yang poin yang terpenting. Ini tadi kan sudah bisa mengidentifikasi, oh gitu toh. Nah sekarang kita mulai masuk, bagaimana caranya? Oh itu sudah terlanjur menyebar gitu, seperti virus, bahwa yang nanti saya kesepian, saya nggak punya siapa-siapa, saya tidak dicinta, itu kan sudah kemana-mana. Terus gimana? Sudah terlanjur, ya. Jadi saya akhirnya juga menemukan bahwa manusia itu ternyata tidak berdaya. Apalah arti manusia bagikan butiran debu gitu katanya. Tapi ketika saya mengalami proses stroke itu dan menjalani, saya tahu ada kuasa yang lebih besar yang bisa mengubah hidup saya, yaitu kekuatan Tuhan. Disitulah saya tahu selama ini saya tidak melibatkan kekuatan Tuhan dalam hidup saya. Karena saya terlalu fokus tidak dicintai oleh siapapun. Saya lupa bahwa sebenarnya Tuhan mencintai hambanya, kita semua.
Dan kekuatan itulah yang membuat saya, oh Tuhan, saya berserah hanya kepadamu. Mungkin saat itu saya terluka dan saya merasa tidak ada yang mencintai saya. Tapi begitu saya tahu cinta Tuhan luar biasa, disitulah saya berserah pada Tuhan. Kalau memang Tuhan mengizinkan saya untuk bisa berbagi, bisa sehat, saya akan melakukan apapun apa yang Tuhan kehendaki. Dan disitulah saya merasakan mukjizat itu nyata. Saya bisa berdiri, saya bisa berbicara, saya bisa berjalan, dan akhirnya saya bersujud. Dan mulai saat itu saya berjanji, saya akan melibatkan kekuatan Tuhan dalam diri saya. Nah, setelah saya mikir gimana caranya energi Tuhan dalam diri, oh, ternyata itu semua sudah diberikan dalam semua agama, yaitu kebersihan batin, kebersihan hati. Oh, berarti hati saya ini masih kotor, karena saya masih menyalahkan keluar. Maka saya pun mendapatkan bahwa pertobatan itu sebagai jalan saya. Saya memaafkan orang-orang yang menzolimi saya. Saya minta maaf pada semua orang. Karena kenapa mereka menzolimi saya? Karena saya meradiasikan semua orang akan menzolimi saya, semua orang akan menyakiti saya. Mereka datang. Ya, saya yang ngasih surat undangan. Nah, kira-kira Bapak Ibu mengirimkan surat undangan apa kepada mereka sehingga mereka datang? Nah, itu perlu dipertanyakan ya. Nah, sekarang saya tahu saya tidak bisa sendiri tanpa Tuhan. Saya pun melibatkan kekuatan Tuhan untuk menarik surat undangan yang salah. Ya. Ini sederhana sih ceritanya, tapi ini benar-benar dahsyat. Nah, oleh karena itu nanti kita akan bersama-sama menata hati kita dengan melibatkan kekuatan Tuhan. Bapak Ibu setuju? Nah, kita melibatkan kekuatan Tuhan untuk hadir di dalam diri. Caranya gimana? Semua orang mempunyai jalur keterhubungan dengan Tuhan. Walaupun agama kita beda-beda, ya tetap terhubung dengan Tuhan yang sama. Karena kita ciptaan Tuhan. Ya. Jadi untuk bisa menghadirkan kekuatan Tuhan, terhubunglah melalui jiwa luhur, yaitu para nabi dan para nabi kita, yaitu jiwa yang utama yang mengajarkan mengenai ketuhanan. Ya, mungkin kalau di Muslim adalah Nabi Muhammad, ya. Kalau di Katolik Kristen dengan Yesus, kalau Buddha dengan Sang Buddha, kalau yang Hindu dengan Betara Yang Guru atau Maharishi Agastya. Semua melalui jiwa yang utama. Dan karena melalui beliaulah energi Tuhan bisa mengalir dalam diri kita. Nah, setelah itu kita gunakan Tuhan. Saya tuh punya ya Ibu rasa-rasa yang tidak nyaman itu. Biarlah Tuhan membantu saya mengangkat beban itu, ya membersihkan apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan. Dan Bapak Ibu sering berdoa kan, Tuhan angkatlah semua penderitaanku. Tapi kita enggak mengidentifikasi saya itu punya apa. Ya. Padahal kan pesanan harus benar. Pesan minum apa? Es teh, es jeruk, apa-apa kan gitu. Nah, padahal energi Tuhan itu perlu difokuskan. Berarti kita harus detail. Saya punya ini Tuhan. Bersihkan. Dengan apa? Minta maaf dan memaafkan. Minta maaf, kenapa saya harus minta maaf? Lah kita loh yang meradiasikan negatif. Masa suruh orang lain yang mendapat umpan kita yang kita marahi? Kan salah, kita yang meradiasikan, salah. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya? Nah, setelah itu akan membantu. Dan nanti kalau sudah terbersihkan, kita ubah tata ulang diri kita.
Dengan apa? Radiasikan yang positif. Ya. Tapi jangan direcokin lagi sama pikiran-pikiran negatif ya. Sudah diradiasikan sampai rumah negatif lagi. Yaitu mencuri dream atau mimpi kita yang positif tadi. Jadi benar menata. Kalau ada lagi negatif, ulang lagi. Nah, sebenarnya saya sudah berbagi dengan meditasi soul reflection, ada di YouTube. Kalau Bapak Ibu rajin melakukan, otomatis proses menata hati ini akan terus berjalan dengan baik. Nanti suatu ketika Bapak Ibu akan bersyukur, oh ternyata hidup saya berubah. Ya, karena ini adalah proses mengubah pola energi Bapak Ibu. Di alam ini semua tercipta dari pikiran. Pesawat terbang loh, itu kan awalnya dari dipikirkan orang, gimana sih caranya bisa terbang. Kalau zaman dulu kan Gatotkaca yang terbang gitu kan. Ya dia bisa terbang, nah, sekarang atau Superman gitu. Nah sekarang kan harus naik pesawat. Ya pesawat piye caranya terbang itu kan dipikirkan, akhirnya mewujud. Begitu juga diri Bapak Ibu, awal dari pikiran akhirnya mewujud. Nah sekarang kita seleksi pikiran yang negatif-negatif, radiasikan yang positif, ya. Dan kalau bisa jaga hati tetap baik. Oke, berarti proses mengidentifikasi, proses menarik undangan, proses meminta maaf dan memaafkannya dilakukan secara kontinu ya Bunda ya. Tidak perlu menunggu hari-hari tertentu. Terus juga walaupun tadi di YouTube Bunda ada banyak meditasi memang yang bisa dilakukan. Cuman nanti kalau yang pengen lebih dalam lagi prosesnya bisa pengen belajar dan tahu gimana caranya untuk ngisik hati sendiri. Emang kita udah bikin kurikulumnya. Dan itu nanti ada di kelas mengenal jati diri, dilanjutin ke workshop Soulmatter. Cuman untuk sekarang kita mau langsung proses pemurniannya apa bagaimana? Ya, kita akan langsung ke pemurniannya, ya. Cuma ada yang ketangkep radiasinya. Terus gimana saya ini? Ya, saya belum bisa Soulmatter, saya nggak tahu diri saya bagaimana. Nggak usah khawatir, karena kita akan bersama-sama meditasi. Saya akan nuntun Bapak Ibu semua untuk mengidentifikasi diri Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu miliki. Misalkan seperti Ibu ya, nanti ada rasa tidak dicintai. Ya tadi ada 70% ya. Rasa tidak dicintai itu ada. Nah berarti fokus di situ. Oh ya ternyata saya itu memikirkan saya tidak dicintai. Ya, saya akan nuntun. Dan saya akan mengukur sampai semua bersih minta maaf. Menyadari itu. Dibantuin dulu ya? Dibantuin dulu. Nanti kalau sudah lama-lama sudah bisa kan enak gitu ya. Bisa ditata. Ini secara global bersama-sama kita tata rasa yang dulu pernah ada. Enggak cuma dulu, sekarang juga masih ada ternyata ya Bu ya. Ya itu kita selesaikan. Oke, kita akan lakukan prosesnya bareng-bareng. Ya, bareng-bareng. Oke, bareng-bareng karena abis ini berarti kan saya sama Ibu Rosida ikutan proses meditasinya. Ya. Cuman sebelumnya kita ucapin makasih ke Bu Rosida yang buka jalan untuk 70% yang ada di ruangan ini untuk lebih bisa membuka diri untuk merasa dicintai. Ya untuk teman-teman yang sudah punya Soulmatter bisa diukur-ukur mungkin masih ada hal yang nyelip-nyelip dikit. Ya. Iya. Tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu untuk Ibu Rosida.
Dan sebelum Ibu Rosida meninggalkan panggung, ada hadiah spesial ya pastinya ya. Sebelum meninggalkan panggung, boleh diserahkan kepada Ibu Rosida satu buah buku Soul Reflection. Ini buku ajaib ya Bapak Ibu ya. Ada yang udah punya buku Soul Reflection, angkat tangan. Yang belum, wah banyak yang belum nih. Nanti bisa ya, habis dari proses tata hati ini beli buku Soul Reflection, karena buku Soul Reflection ini merupakan buku ajaib di mana nanti ketika kita membuka buku itu secara acak, itu akan membantu proses kita menata hati dalam keseharian. Izin selfie sekarang ya. Oke. Bapak Ibu juga ikutan. Penuh cinta. Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk Ibu Rosida.